Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Widiana Nur Safitri dari kelompok 4 mata kuliah di Starbawi. Di sini saya akan membahas mengenai keutamaan pendidik. Guru merupakan faktor utama dalam keberhasilan belajar siswa. Dalam Islam, mengajar dipandang sebagai pekerjaan yang mulia. Sehubungan dengan itu, ditemukan hadis antara lain yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata insanu in qata'a amaluhu ila min salasatin min shadaqatin jariyatin awi ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Rawahu Muslim wa Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi wa Baihaqi. Dalam hadis tersebut terdapat informasi bahwa ada 3 hal yang selalu diberi pahala oleh Allah. Antara lain, yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh. Sehubungan dengan pembahasan di atas adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu yang diajarkan oleh seseorang kepada orang lain. Dalam pendidikan Islam juga diasumsikan bahwa setiap umat Islam wajib mendakwakan agamanya. Hal itu dapat kita pahami dalam firman Allah pada Quran Surat An-Nahl ayat 125, Quran Surat An-Nasr ayat 1-3, Quran Surat Ali Imran ayat 104, dan Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 15, dan hadis Nabi SAW yang berbunyi, An Abdillah bin Amr anna Nabiyya SAW qala balighu anni walau ayah. Rawahul Bukhari. Berdasarkan hadis tersebut dapat dipahami bahwa siapapun dapat menjadi pendidik dalam Islam dengan catatan ia memiliki pengetahuan dan kemampuan, walaupun yang diajarkan hanya cukup 1 ayat saja. Kemudian syarat-syarat pendidik dan peserta didik. Sebelumnya kita pelajari dulu syarat pendidik. Syarat pendidik itu ada 6, yakni yang pertama adalah pendidik harus beriman. Dalam hadis Arba'in Nawawi pada hadis ke-21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Amr wa qila Abi Amr Sufyan bin Abdillah As-Saqif radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah quli fil islami qawlan la as'aluhu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Rawahu Muslim. Dari Abu Amr ada juga yang menyatakan Abu Amr Sufyan bin Abdillah As-Saqif radhiyallahu anhu, dia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepada saya tentang Islam sebuah perkataan tidak saya tanyakan kepada seseorang selainmu. Beliau bersabda, katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah. Jadi kita harus selalu berpegang teguh kepada iman kita. Yang kedua adalah pendidik harus berilmu. Pendidik tanpa ilmu akan menyesatkan orang lain karena Rasulullah SAW melarang keras berfatwa bila seseorang tidak memiliki ilmu. Yang ketiga, pendidik harus mengamalkan ilmunya. Dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Masalul ladzina hummilu taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara bisa masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Artinya, perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kitab Taurat kemudian mereka tidak memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Jadi
ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah, jadi tidak ada manfaatnya. Kemudian untuk yang keempat adalah pendidik harus adil. Dalam konteks pendidikan, peserta didik itu adalah anak oleh pendidiknya. Dengan demikian, pendidik wajib berlaku adil dalam berbagai tahap peserta didik. Kemudian yang kelima adalah pendidik harus berniatan ikhlas. Berkaitan dengan niat ikhlas, ini ditemukan hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihayhima alladaini huma asahul kutubil musannafah. Dalam hadis tersebut dari Amirul Mukminin Abi Hafiz Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dikerjakannya. Yang nomor 6 adalah pendidik harus berlapang dada. Berlapang dada adalah sikap tidak mudah marah dan apabila marah bisa mengendalikan diri secara normal. Kemudian untuk syarat-syarat menjadi peserta didik, menurut Ali bin Abi Thalib memberikan syarat bagi peserta didik ada 6 macam pada syair yang berbunyi ala la tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika an majmu'iha bibayani dukain wa hinsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadul ustadin wa tuli zamani. Artinya, ingatlah engkau tidak akan bisa memperoleh ilmu kecuali 6 syarat. Aku akan menjelaskan 6 syarat itu kepadamu, yaitu kecerdasan, hasrat atau motivasi yang keras, sabar, moral, petunjuk guru, dan masa yang panjang. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, guru memiliki kedudukan yang istimewa yang digolongkan orang yang beruntung yang selamat di dunia maupun di akhirat karena telah mengamalkan ilmunya. Yang kedua, syarat pendidik adalah beriman, berilmu, dapat mengamalkan ilmunya, adil, berniatan ikhlas untuk mengajar, dan berlapang dada. Yang terakhir adalah syarat peserta didik. Syarat peserta didik meliputi kecerdasan, hasrat atau motivasi yang sangat kuat atau yang sangat keras, sabar, moral, petunjuk guru dan masa yang panjang. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.